empati dan kesiapan psikologi untuk sikap menolong teman. Sebelum mulai, mari kita awali kegiatan ini dengan doa agar berjalan dengan lancar. Doa mulai. Nah, terima kasih. Sebelum lanjut, kakak mau tanya dulu nih. Jadi kalian ada yang pernah ikut kegiatan konseling kelompok? Belum pernah. Jadi konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok kecil untuk saling membantu dan mengatasi masalah untuk mengembangkan diri sendiri ataupun orang lain. Sebelum lanjut, kita buat kesepakatan dulu ya. Nah, yang pertama, semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia, tidak boleh ada yang tahu selain dari anggota kelompok. Nah, ini dinamakan atas kerahasiaan. Yang kedua, tidak ada paksaan, semua ikut secara sukarela dan bebas berpendapat. Yang kedua, tidak ada paksaan, semua ikut secara sukarela dan bebas berpendapat. Jadi kalian bisa menanggapi pendapat teman-teman yang lainnya. Ini namanya asas kesukarelaan. Yang kedua, kita saling terbuka dengan menyampaikan perasaan sebenarnya dan menghargai pendapat teman. Jadi apa yang kalian rasa itu kalian bebas untuk dikeluarkan atau dibicarakan, namanya asas keterbukaan. Nah, harapannya dari ketiga asas itu kalian bisa lebih mandiri dan terbuka dalam menyelesaikan masalah kalian dan menjalin hubungan sosial. Ini termasuk pada asas kemandirian. Sendiri setuju semuanya? Setuju. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kita kenalan dulu ya. Sebutkan nama dan satu hal yang kalian sukai dari teman kalian di kelas atau teman sebangku kalian. Dimulai dari kakak. Nama saya Alifta. Saya suka dengan teman saya karena selalu ada untuk saya. Nah, dimulai dari sebelah kanan ujung. Saya di masa saya suka teman saya suka tolong menolong. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Mafasi. Saya suka teman saya karena dia suka membantu. Saya Binoman. Saya suka teman saya karena suka hati. Teman saya pada bangga. Saya suka teman saya karena dia baik. Lanjut. Nama saya Rizky Kaswi. Saya suka teman saya karena dia pendiam. Kenalkan, nama saya Putra India. Saya suka teman saya karena dia suka menolong. Kenalkan, nama saya Muhammad Maulana Maroki. Saya suka teman saya karena tolong menolong. Kakak tanya lagi nih, sekarang siapa yang belum paham apa itu konseling kelompok? Saya. Ya udah. Jadi konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok kecil untuk saling membantu mengatasi atau mengembangkan diri sendiri maupun orang lain. Paham? Paham. Nah, setelah perkenalan tadi, ternyata banyak sifat baik di antara kalian. Sebelum masuk ke topik utama, kakak pengen tahu dulu nih gimana perasaan kalian waktu akan melakukan konseling kelompok kali ini. Saya belum, Kak. Saya penasaran, Kak. Nah, perasaan biasa aja, gugup sama penasaran itu kan wajar ya. Jadi karena kalian baru pertama kali. Nah, kakak mau mastiin kalian udah paham belum tujuan untuk sesi konseling kali ini? Sudah paham. Kalau gitu, kita bisa langsung masuk ke proses konseling ya. Pastikan kalian siap untuk jujur dengan perasaan masing-masing setiap kali tanya. Paham? Sekarang kita memasuki topik utama konseling kelompok, yaitu empati dan kesiapan psikologis untuk menolong teman. Kakak pengen tahu nih, kakak pengen dengar juga, kalian bisa nggak menceritakan pengalaman kalian yang pernah dilakukan atau dilihat ketika melihat teman yang sedang kesusahan. Biasanya apa yang kalian rasain waktu lihat teman kesusahan? Dimulai dari Gali. Saya kasihan. Saya melihat teman saya sedih karena telah ditangkap satpol PP dan saya ikut sedih. Saya melihat teman saya kelaparan karena belum makan pagi. Saya merasa kasihan.
Saya melihat teman saya sedih karena habis dimarahin orang tuanya dan saya merasa kasihan. Saya melihat teman saya ketakutan karena belum mengerjakan tugas. Saya merasa kasihan. Saya melihat teman saya menangis karena belum membacanya. Saya merasa kasihan. Saya melihat teman saya sedih karena kehilangan dompet. Saya merasa kasihan. Saya melihat teman saya kesakitan karena jatuh dari motor. Saya merasa Terima kasih sudah berbagi perasaan yang kalian alami ketika melihat teman kalian kesusahan. Nah, sekarang apakah di antara kalian ada yang pernah menolong teman, maksudnya berhasil menolong teman? Misalkan tadi ada yang melihat teman kecelakaan jatuh dari sepeda. Nah, ada nggak yang berhasil nolongin kayak nganterin ke puskesmas atau bantu mengobati gitu? Saya pernah membantu teman saya mengerjakan tugas karena tugasnya belum selesai. saya pernah membantu mencarikan dompet teman saya sampai ketemu. Terus? Saya pernah membantu teman yang mengambil bensin. Membantu ngapain? Dorong. Dorong motornya sampai ketemu pom bensin. Nah, bagus. Kalian sudah menunjukkan empati melalui tindakan. Sekarang ada yang udah tahu belum empati itu apa sih? Belum. Nah, jadi empati adalah ketika kalian merasakan apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Nah, kalian tuh membayangkan diri kalian ada di posisi orang yang sedang kesusahan itu. Contohnya tadi yang udah kalian sebutin. Paham? Ya. Sekarang kita refleksikan kegiatan ini bersama. Menurut kalian, apa yang membuat orang lain berani untuk menolong temannya dan apa yang membuat orang lain ragu untuk menolong temannya? Si berani saya. Berani karena saya untuk menolong. Terus? Saya ragu karena saya takut tidak bisa membantunya. Berani suka menolong teman yang kesusahan. Saya berani karena saya bisa menolongnya. Saya berani mampu menolongnya. Saya ragu mampu menolongnya. Saya ragu karena tidak mau ikut campur. Saya ragu karena tidak kuat melihat evakuasinya. Nah, ragu dan berani itu semua terkait kesiapan psikologis dari kalian. Yaitu kalian mampu atau enggak nih kira-kira ngatur emosi kalian sebelum menolong teman kalian. Sekarang, pertanyaan berikutnya, saat kalian merasa ragu, perasaan apa yang sering muncul? Bingung harus mandul bagaimana. Takut akan terlibat dalam masalah. Tidak percaya diri sih Kak, karena semakin membuat susah keadaan. Takut karena nanti tidak nyatanya. Nah, perasaan-perasaan yang udah kalian sebutin itu aja. Yang penting adalah kalian mengenali emosi kalian sendiri. Itu bagian dari self awareness. Sekarang, mari kita buat rencana kecil yang nyata yang akan kalian lakukan. Jika mulai hari ini kalian ingin menjadi pribadi yang lebih empati dan siap membantu, apa langkah kecil yang akan kalian bisa lakukan? Saya mau mencoba untuk tidak takut ketika mau membantu. Saya ingin belajar mendengarkan teman dulu sebelum memberi saran. Saya mau coba tanya kamu nggak apa-apa saat dia sedih. Saya akan lebih memperhatikan keadaan teman sekitar. Saya mau menolong dulu kalau saya biar juga mikir sendiri. Nah, bagus. Itu semua adalah langkah yang bagus yang bisa kalian lakukan mulai dari sekarang. Apa kalian bersedia mencoba rencana yang udah kalian sebut satu persatu mulai minggu depan? Bersedia. Saya bersadar kalau psikologi itu penting. Saya merasa lebih ngerti perasaan saya sendiri. Saya jadi tahu kalau itu ada bagian preman. Saya jadi lebih berani buat kemajuan. Nah, bagus. Menolong teman membutuhkan keberanian, tapi keberanian itu juga tumbuh dari hati yang siap dan penuh pengabdian. Nah, sebagai tindak lanjut, nanti kalian tulis di lembar kertas minimal 3 tindakan empati yang akan kalian coba minggu ini
Sekarang mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih semuanya sudah aktif hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.